Sebuah situ atau danau kecil di Jatijajar, Depok menyimpan banyak cerita misteri. Kisah-kisah di luar logika manusia banyak terjadi di tempat ini. Petilasan keramat di area situ Jatijajar menambah aura mistis di tempat ini. Tak terhitung pengalaman mistis yang banyak dialami warga sekitar, dari sosok kakek tua sampai buaya penunggu danau. Kalau di sekitaran makam sekelibat gitu kayak kakek-kakek tua sama nenek-nenek tuh. Dia jalan, nggak ada. Nyata semua, sampai saya di ujung setu sini, saya tuh bisa megang pelangi gitu. Megang pelangi. Pas saya pegang pelangi, tolong dipoto dong, dipoto gitu. Teman saya tuh datang satu. Dipoto lah saya, nyatanya nggak kena. Nggak kena. Nah udah begitu, udah. Nah teman saya yang satu datang lagi. Nah teman yang satu tadi bilang tadi bapak itu lihat pelangi katanya gitu. Dia pegang pelangi tapi saya potong nggak kena. Nah bapak itu yang teman itu yang satu dia bilang ah bohong. Dan mendadak saya pegang tangan dia mau lihat pelangi saya bilang gitu. Saya lihat. Nah sini banyak saksi udah begitu pelangi itu pelangi ada lagi gitu. Memang dari luar, situ Jatijajar tidak begitu berbeda dengan situ lainnya. Aktivitas warga setempat berjalan seperti biasa. Situ Jatijajar sendiri hampir tidak pernah mengalami kekeringan meskipun kemarau sekalipun. Hal ini disebabkan adanya mata air di sekitar danau dan air hujan yang tertampung di sini. Warga benar-benar mengandalkan situ untuk berbagai macam aktivitas mereka. Namun sayangnya, situ seindah ini bisa saja mencelakakan bagi mereka yang berperilaku tidak sopan. Kejadian ini menimpa salah satu anggota komunitas ibu-ibu yang sedang berkunjung. Ibu tersebut bertingkah laku aneh dan tidak sopan. Ketika sedang berbincang, tiba-tiba saja ibu ini menghilang dari tempatnya. Ternyata setelah kami kebingungan kemana nih orang pergi, ternyata dia berada di outlet timur, pintu air timur di situ. Terus menurut keterangan dia bahwa dia dibawa tenggelam. Dia dibawa tenggelam. Terus kita temukan dia sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dalam artian dia sudah kemasukan roh halus, sudah kesurupan. Dia ada di situ sedang duduk. Dan anehnya itu pakaiannya nggak basah, kering. Cuman udah kayak patung aja, udah kosong lah, tatapan udah kosong. Memang, menurut mitos yang sudah turun-temurun, situ ini ditunggu oleh sosok gaib berwujud buaya. Sewaktu-waktu, buaya sering memunculkan dirinya. Masyarakat meyakini kemunculannya itu sebagai pengingat keberadaan gaib di tempat ini. Ada yang dibilang ada buaya buntung, ya mitosnya. Ada yang buaya putih. Ada yang bilang makhluk lembu, itu kan makhluk lembu, ya makhluk gaib seperti itu. Ya mungkin mitos-mitos itu agar mengingatkan kepada anak-anak ini untuk berhati-hati bermain di situ. Mungkin seperti itu, agar jangan sampai nanti tenggelam atau gimana, mungkin mitos itu. Tapi wallahu alam, hal-hal mitos-mitos seperti itu memang zaman dulu itu sepertinya ada. Kemunculan buaya juga pernah menggegerkan warga sekitar di akhir 80-an. Sekelompok anak sekolah yang sedang merayakan kelulusan terjatuh ke dalam danau. Bahkan warga percaya beberapa di antara anak sekolah ini tenggelam ditarik oleh buaya gaib. Ya, akhirnya dulu kan ada sapan, ada perahu. Ya. Nah dia naik perahu. Nah di naik perahu itu ada dari kelompok anak-anak sekolah itu ada yang melihat teriaknya melihat buaya. Ada sehingga perahu ini oleng dan akhirnya terbalik perahu ini. Dan ada yang bisa berenang selamat, yang nggak bisa berenang itu ya dia tenggelam. Tapi anehnya setelah ditolong oleh warga itu apa yang didapat tuh licin. Licin seperti ada tarik menarik begitu di situ. Nah itu adanya arahnya di sebelah Lokasi tengah sana ya? di tengah-tengah di sana itu adanya di situ dulu. Penamaan situ Jatijajar sendiri diambil dari banyaknya pohon jati yang berjajar di tempat ini. Tetapi salah satu versi menyebutkan bahwa penamaan Jatijajar itu karena Sunan Gunung Jati pernah singgah di sini.
Situ yang merupakan danau alami ini juga disebut sebagai situ rawa badak. Bukan karena adanya hewan badak, tapi karena ukuran situ yang dulunya besar. Menurut informasi daripada orang-orang tua kita dahulu, bagi warga di sini zaman dahulu yang tidak membayarkan pajak atau upeti, maka mereka diadakan kerja paksa dengan membendung situ, sehingga terjadilah pengurangan setu. Di dekat situ terdapat sebuah petilasan. Di tempat ini juga menyimpan banyak kisah misteri. Di sini seringkali nampak sosok pria misterius. Pria ini tidak pernah berbicara sepatah kata pun. Bahkan, ia sampai menghampiri di mimpi salah seorang warga. Wujudnya itu manusia. Wujudnya wujud manusia, cuman ya namanya manusia itu sosok seperti sosok seorang berpakaian hitam, ya kan. Dia murah senyum, paling tersenyum aja, paling itu aja. Kalau yang saya lihat, Ya mungkin hanya mimpi biasa kali ya. Tapi kalau saya sih berasumsi bahwa dia memberikan saya bahwa dia itu penunggu di sini. Banyak yang meyakini bahwa sosok tersebut adalah perwujudan dari Raden Panji Winayasa. Raden Panji Winayasa sendiri adalah pejuang bangsa dalam peperangan melawan VOC. Jika ditelusuri, sosoknya adalah cucu dari Ki Ageng Mangir, menantu dari Raja Mataram pertama. Di sekitar petilasan, setiap Sabtu malam seringkali tercium wangi semerbak bunga melati. Padahal di area tersebut tidak ada pohon bunga melati sama sekali. Cerita tentang suara kereta dan kuda milik Raden Panji Winayasa juga bukan karangan semata. kalau cerita dari kawan saya yang mengalami hal itu seperti didatengin oleh pasukan berkuda dengan berpakaian sorban putih, dia menaiki kuda putih, itu kawan saya pernah bercerita itu. Ada juga ya, dengan adanya kereta kencana itu. Nah, dulu pernah kita mengalami di sini ada fenomena juga di sini. Fenomena goib, fenomena astral yang kita walau alam belum mengerti apa-apa. Waktu itu kita mendengar suara seperti kereta kencana. Sehingga ada suara kerincing-kerincing seperti itu. Sehingga karena kita ketahui, ada suara apa kok di tengah sepi gini ada suara gitu. Sehingga saya berdua ini kabur, meninggalkan ini tempat itu, saya lari ke musola dulu di situ. Ada fenomena yang unik lah di sini. Memang ada suara kuda dan keretanya juga sering jalan-jalan di atas Setu Jati Jajar. Kebenaran itu Allah alam bisawab kita kembalikan kepada orang tersebut. Kita hanya menerima cerita lalu kita jadikan sebuah pengalaman spiritual yang terkesan bagi orang tersebut. Raden Panji Winayasa diceritakan juga sering menampakkan dirinya dalam berbagai pakaian yang berbeda, tergantung siapa yang melihatnya. Ia bisa saja berpakaian secara adat tanah Jawa, bangsawan, bahkan rakyat jelata sekalipun. Di petilasan ini ada musola, namanya Musola Al-Karomah. Saya sholat di tengah malam sendiri, lalu kemudian saya berzikir tengah malam dan saya mendengarkan desahan nafas sambil mengikuti doa saya dengan mengaminkan. ada rasa takut, tetapi saat itu saya berzikir kepada Allah, maka saya meyakini bahwa inilah beliau. Meskipun saya nggak nampak secara wujud, tapi keberadaannya itu ada di belakang saya, nafasnya, kemudian aminnya juga seperti itu. Karena jasa dan kerendahan hatinya, sosok Raden Panji Winayasa selalu diingat hingga sekarang. Meskipun dulu ia berpesan agar jasanya tidak terlalu diumbar. Kini, petilasan selalu ramai dikunjungi para peziarah setiap malamnya. Bukan dari daerah setempat saja, bahkan dari negara tetangga sekalipun. Paling jauh bahkan ada yang namanya penasihat kerajaan Brunei pernah ke sini beserta rombongannya. Cuman ketika itu kita tidak sempat untuk mengabadikan atau mendokumentasikan kedatangan beliau karena kami tidak siap juga.
Tepat di pintu masuk makam, terdapat 2 pohon berdampingan yang disimbolkan sebagai abdi dalamnya Raden Panji Winayasa. Jauh sebelum adanya petilasan, pohon ini sudah ada lebih dulu, sehingga usianya sudah sangat tua. Pohon ini disimbolkan sebagai pasangan pria dan wanita yang seringkali wujud aslinya pun nampak. Ya, masalah pohon ini konon zaman dulu itu ini kilaban. Nah ini nyerengas. Nah kilaban ini sosok lelaki ya. Nah yang ini perempuan. Nah kilaban ini disimbolkan sebagai abdi dalamnya Panji Wanayasa. Kalau dia masuk ke dalam, dia melihat sosok nenek dan kakek. Selalu disambut dengan nenek dan kakek. Tapi kalau dia keadaan tidak wudhu, biasanya mental gitu. Ada kejadian yang begitu. Dia lagi doa, tahu-tahu mental.